Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih buat yang udah mau join. Jadi kali ini saya pengen cerita sedikit tentang beberapa use case yang saya lihat. Kemudian saya pengen coba bikin kira-kira dengan Kubernetes Admission Controller gimana caranya kita bisa nge-solve permasalahan yang katakan saya hadapi atau saya temui di beberapa tempat. Uh, jadi saya Imbre, saya salah satu cloud platform engineer di Gojek, dan kebetulan hari ini saya nggak bakal bahas tentang Gojek. Saya juga salah satu Google Cloud Developer Expert, dan saya punya podcast dan punya channel YouTube juga, jadi jangan lupa subscribe. Dan follow di Twitter @imbrenagi. Sedikit promosi tapi nggak apa-apa. Oke, ntar saya lupa nyalain timer. Oke. Nah, jadi saya pengen ceritain tentang gimana sih sebuah cerita tentang ketika ada orang yang ingin memperkenalkan perubahan di sebuah organisasi yang besar. Mungkin organisasi yang besar ini bukan cuma unicorn atau mungkin bahkan company yang valuasinya mungkin udah jutaan dolar dan segala macam. Jadi big organization ini in terms of jumlah orang. Jadi dari awalnya mungkin cuma 3 orang, jadi 10 orang, 100 orang, mungkin ratusan orang. Nah, ketika udah ada sebuah sistem yang established, gimana caranya kita memperkenalkan perubahan supaya perubahan itu bisa diadopsi di perusahaan tersebut. Jadi saya akan mulai dengan cerita sebuah uh, company, katakan company X. Company X ini awalnya mereka cuma uh, mungkin ada beberapa orang doang. Kemudian mereka ketika udah perlu bikin service macam-macam, mereka pakai Kubernetes. Nah, ketika mereka deploy di Kubernetes, yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka cuma bikin manifest biasa doang. Manifest biasa ya kayak deployment YAML, kemudian ada service YAML, dan lain-lain. Nah, yang mereka lakukan ketika mendeploy-nya adalah dengan menggunakan kube control apply minf, standar Kubernetes. Kemudian kalau mereka pengen ngeganti image-nya, mereka akan pakai set untuk ngeganti beberapa template yang ada di dalam manifest yang udah mereka buat. Semuanya berjalan sederhana. Mereka mungkin ada sekitar 12 engineer. Ini terus terang saya ngambil ilustrasi Gojek, tapi saya nggak ngebahas tentang Gojek karena ilustrasinya bagus menurut saya. Jadi ada 12 engineer di awal. Sorry. Dan mungkin ada jutaan pengguna yang udah mereka serve. Kemudian permasalahannya adalah tiba ketika ada new hire setiap harinya. Nah, setiap orang ada engineer baru datang, mungkin 10, 20, sampai akhirnya yang dari 12 tadi, sampai akhirnya jadi 100, 500, dan segala macam. Nah, di sanalah sebuah kekacauan akan terjadi. Ketika nggak ada sebuah tim yang punya standar, yang bikin standar untuk semua engineer tadi, semua engineer akan berusaha untuk bikin standarnya masing-masing. Mereka akan melakukan dengan cara yang mereka percaya. Mungkin cara A menurut tim A benar, kalau tim B bilang cara ini benar, tim C juga punya cara sendiri. Jadi ada banyak variasi dari cara-cara yang mereka lakukan untuk mendeploy aplikasi mereka. Nah, dengan cara ini ada banyak permasalahan. Jadi biasanya nih, kalau seandainya kita serahin ke developer yang mungkin fokusnya biasanya untuk ngoding aplikasi, mereka akan menemui permasalahan di mana mereka mungkin nyimpan Docker image-nya bukan di trusted registry, katakan private kayak Google Cloud Registry atau AWS Registry, mereka akan nyimpan di Docker Hub. Nah, ini adalah permasalahan karena kalau seandainya mereka pakai image yang public, mungkin image-nya ada isu, ada bug, atau ada malware yang udah ketanam di dalam image-nya. Kita nggak pernah tahu. Terus permasalahan lainnya adalah karena developer itu cuma pengen tahu aplikasinya jalan, jadinya mereka nggak pernah nge-configure liveness dan readiness prop-nya. Aplikasinya akan tetap bisa jalan, tapi nggak ada yang bisa ngecek apakah aplikasinya tetap jalan, sehingga kalau seandainya ada isu, mereka nggak pernah tahu bahwa pod mereka gagal. Terus ada isu lain yang sering banget terjadi adalah developer biasanya bikin container image yang run dengan menggunakan root privilege. Padahal sebenarnya ini nggak bagus. Kenapa? Karena kalau seandainya ada isu, si developernya, si hackernya bisa mengambil alih file system dan segala macam. Dan itu nggak bagus banget. Kemudian permasalahan lain ketika kita nyerahin buat bikin manifest ke developer adalah mereka tuh nggak ngeset request CPU resource request dan memory resource request limit. Nah, permasalahannya apa? Ketika seandainya aplikasi mereka akan tetap jalan, tapi ketika aplikasi mereka naik-naik terus, mereka nggak pernah tahu apakah aplikasi mereka ini mungkin makan resource dari aplikasi-aplikasi lain, dan hal-hal kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Kemudian yang juga sering saya amati adalah karena terlihat simple, orang-orang biasanya akan nyimpen password database, kemudian kredensial, token di config map supaya nanti bisa di-convert jadi environment variable. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman pernah pakai Kubernetes Secret, itu sebenarnya juga bisa di-convert dengan gampang kalau kita menggunakan Kubernetes. Nah, ini adalah permasalahan yang common terjadi ketika kita memberikan
keleluasaan kepada developer untuk ngerjain deployment mereka sendiri. Nah, kemudian ada ceritanya seorang developer namanya katakan Asep dari company X tadi, dia ikutan KubeCon di Amerika. Kemudian ada yang lagi presentasi tentang Helm. Oh, ternyata untuk bikin manifest Kubernetes mereka bisa pakai templating engine kayak Helm. Terus dia pulang, terus dia perkenalkan lah Helm ini ke perusahaannya. Oh, kita harus bikin Helm dan segala macam. Dan kemudian dia bilang, ini saya udah bikin ini standardized Helm yang udah ada Kubernetes best practice. Dan kemudian ketika dia mengkomunikasikan kepada tim-tim lain, ada sebuah permasalahan. Yang biasanya terjadi adalah ketika ada sebuah perubahan apapun itu, biasanya perubahan itu akan scary, menakutkan developer. Jadi ini ada sebuah meme yang saya ambil dari internet. Sebenarnya Kubernetes migration ini nutupin array start at 1, tapi nggak tahu kenapa UI-nya jadi berantakan. Tapi anyway, intinya adalah Kubernetes migration atau migration apapun itu akan mengganggu atau membuat developer takut. Jadinya itu salah satu alasan kenapa changes itu susah untuk diimplementasi. Permasalahan lain adalah kalau seandainya kita ngelihat dari perspektif bisnis, biasanya CFO itu kalau udah ngelihat aplikasinya jalan dan aplikasinya menghasilkan uang, ya udah kenapa kita harus care dengan effort untuk mengimplementasikan Kubernetes best practice. Jadi ya udah biarin aja aplikasinya jalan, Kubernetes best practice-nya nanti aja. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi ketika kita pengen mengintroduce sebuah changes di sebuah organisasi besar. Belum lagi mungkin hal-hal lain tentang prioritas, mungkin ada prioritas bisnis yang harus dikedepankan dan segala macam. Tapi ini cuma salah dua dari beberapa hal yang mungkin terjadi. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan sebagai tim infra? Karena kita udah nggak punya pilihan lain, kita udah komunikasiin, terus ternyata ditolak. Nah, terus kita bisa ambil cara yang lebih dalam tanda petik kasar atau brutal atau gaya-gaya Spartan lah. Ini bukan terkejadian di hal yang sebenarnya, tapi saya pengen mengilustrasikan aja. Karena tim infra itu punya full akses terhadap sebuah infra, mereka mungkin bisa mengenforce atau bisa memaksa bahwa developer, kalau seandainya kalian nggak implement ini, atau kalian nggak implement liveness prop, readiness prop, atau kalian nggak pakai image yang udah kita bikin, aplikasi kalian nggak bisa dideploy. Kira-kira caranya seperti itu. Jadi mau nggak mau ketika tim infra udah melakukan seperti ini, developer harus berubah kan. Karena kalau mereka nggak berubah, mereka nggak akan bisa nge-deploy aplikasi mereka. Nah, itu kira-kira yang akan kita lakukan. Kita sebagai tim infra, kita akan pakai Kubernetes Admission Controller untuk nge-enforce beberapa standar yang udah kita buat supaya manifest-manifest yang masuk ke Kubernetes itu udah ke standar semua. Jadi, ada tulisan di bawahnya never trust developer. Intinya never trust user, never trust developer, karena kita bikin sebuah platform untuk developer, jadi kita never trust developer. Ada buku menarik, kalau seandainya teman-teman pengen memahami lebih jauh tentang programming Kubernetes, ada bukunya. Ini yang saya pakai untuk beberapa talk saya terakhir. Sebelumnya saya udah ngasih talk tentang mutating admission webhook di DevFest kemarin. Chapter 1-4 dari buku ini saya pakai, dan sama sekarang saya juga ambil beberapa konsep dari buku ini. Jadi kalau seandainya teman-teman tertarik bisa baca buku ini. Terus saya pengen bahas sedikit tentang Kubernetes arsitektur kalau ada teman-teman yang belum tahu. Oh ya, kalau seandainya ada yang punya pertanyaan silahkan langsung ditanya di chat aja, nanti saya akan coba lihat. Nah, Kubernetes arsitektur, jadi ada beberapa komponen, ada master node, kemudian ada worker node. Di master node ini ada etcd, itu storage-nya, tempat si Kubernetes simpan berbagai macam resource dan data. Kemudian ada API server ini standar REST API server, dan kayaknya gRPC juga saya nggak tahu, tapi yang jelas dia API server. Dan ini adalah salah satu-satunya komponen yang diakses oleh semua komponen lain secara langsung. Jadi kalau teman-teman lihat Kube Control itu ngakses API server, Worker Node juga ngakses API server, kemudian ada Controller Manager dan Scheduler. Jadi ada banyak hal lain. Ada Scheduler, mungkin tugasnya ini untuk reconcile kali ya. Jadi untuk reconcile gimana, apakah situasi yang diinginkan udah sama situasi yang terjadi di kenyataan. Kemudian ada Controller Manager, kayaknya ini untuk manage berbagai macam controller yang ada di Kubernetes. Dan ada worker juga yang punya kubelet. Kubelet ini kalau nggak salah saya untuk mengatur aplikasi-aplikasi yang jalan di sebuah node dan mengkomunikasikannya ke API server. Kira-kira Kubernetes arsitektur seperti ini. Nah,
Kalau seandainya kita pengen lihat skema gimana sih sebuah proses itu masuk ke Kubernetes, proses itu masuk lewat HTTP API Handler. Jadi kalau teman-teman run kubectl apply min fpod YAML, dia akan mengakses ini. Kemudian setelahnya akan dicek apakah yang nge-submit itu atau user itu punya autentikasi yang tepat, apakah user itu boleh mengakses cluster. Kemudian di samping itu juga dicek apakah si user tersebut boleh nggak sih dia nge-get pod, boleh nggak sih dia nge-list pod, dan lain-lain. Nah, setelah dua hal ini selesai, akan ada namanya di Kubernetes mutating admission. Jadi mutating admission ini adalah sebuah controller di Kubernetes yang akan memanggil a webhook. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada mutating webhook. Jadi mutating admission ini akan manggil webhook yang udah kedaftar. Dia akan ngasih tahu bahwa ada pod nih yang dibikin. Terus si mutating webhook ini yang dilakukan adalah dia akan melakukan perubahan kalau butuh. Jadi misalkan kalau pod saya namanya Imre, kalau seandainya saya punya mutating webhook untuk mengubah nama pod, saya nanti bisa mengubah nama podnya jadi Imre Nagi, misalkan kayak gitu. Kita bisa bikin beberapa mutating webhook. Terus setelah itu ada objek schema validation, kayaknya ini untuk validasi skema dari objek yang udah di submit. Kemudian setelah itu akan ada namanya validating admission. Validating admission ini lebih ke untuk ngecek apakah si skemanya itu valid atau enggak. Jadi kalau tadi saya bilang ada developer yang submit resource tanpa liveness prop atau readiness prop. Nah, kita nanti bisa dicek di sini apakah dia ngasih liveness prop dan readiness prop. Kalau seandainya dia ngasih, kita akan reject. Kalau dia ngasih, kita akan submit ke etcd, tapi kalau enggak, akan kita reject dan kita kasih error message ke user. Jadi untuk talk ini kita akan fokus di validating admission dan validating webhook. Jadi di demonya saya bikin beberapa validating webhook. Ini talk saya di DevFest kemarin. Kalau di DevFest kemarin talk saya lebih ke mutating admission. Jadi gimana caranya kita nge-inject init container, gimana caranya kita nge-pull secret dan segala macam, karena case-nya kemarin untuk Google Secret Manager. Jadi teman-teman silahkan lihat kalau mau, ada di DevFest Cloud Indonesia di day 3. Itu saya lupa menit berapa, tapi search saja. Itu kalau seandainya teman-teman pengen tahu tentang Kubernetes mutating admission. Oke, bentar. Terus, nah kalau seandainya kita ngebahas tentang validating admission, jadi kita sesimpel membuat dua hal. Kita akan bikin resource definition-nya, namanya adalah validating webhook configuration. Kemudian di sini adalah API versionnya, admission registration, V1 beta 1. Terus teman-teman perlu nge-specify di sini beberapa hal. Kayak kapan sih si webhook ini akan ke-trigger? Oh, si webhook ini akan ke-trigger kalau ada operation create dan update pada Kubernetes deployment. Nah, API versionnya adalah V1. Jadi kalau seandainya ada yang bikin deployment baru atau ngubah deployment baru, nanti si validating webhook configuration ini akan nge-trigger endpoint yang udah kita specify di client config sini. Jadi kalau teman-teman lihat, saya punya webhooknya udah saya buat, saya deploy, kemudian saya expose dengan Kubernetes service, saya kasih nama satpol pp, namespace default, dan kemudian ada path-nya deployments check. Jadi kalau seandainya ada yang submit deployment, saya akan trigger endpoint/deployment/check. Kira-kira kayak gitu. Kalau seandainya teman-teman bikin mutating admission controller, nanti di sini ada namanya adalah mutating webhook configuration. Kira-kira seperti itu. Jadi flow-nya yang akan kita lakukan untuk mencapai Kubernetes manifest yang terstandardisasi adalah kira-kira kayak gini. Kita bikin beberapa endpoint. Yang pertama adalah endpoint deployment check, yang tugasnya itu adalah mengecek liveness prop, replica prop, readiness prop, replica, resource request dan limit, dan juga image, katakan seperti itu. Terus kita punya endpoint kedua /config map/check, yang tugasnya itu untuk ngecek apakah yang disubmit itu ada kredensial atau secret atau sensitive information atau enggak. Kira-kira kayak gitu. Nah, ketika si Kubernetes itu nge-trigger si endpoint ini, Kubernetes itu akan ngirimin objek yang namanya admission review, yang di dalamnya ada request dan response. Jadi, kalau teman-teman lihat ini Go-nya, Go package di client Go-nya. Jadi ada admission review, ada namanya request admission request, ada response admission response. Jadi teman-teman nanti bisa proses request ini, dan kalau seandainya udah tahu apakah ada pengen perubahan atau ini valid atau enggak, nanti teman-teman akan nge-alter atau ngerubah response dari admission response-nya. Ada function sederhana, saya bikin function C namanya, yang inputnya adalah sebuah admission request. Kemudian nanti dia akan ngembalikin admission response. Ini ditulis dalam bahasa Go, kalau teman-teman misalkan nggak familiar.
dengan bahasa Go. Ini ditulis dalam bahasa Go, tapi intinya yang di sini dilakukan adalah si request admission request ini dia sebenarnya punya sebuah properti namanya object.row. Nah, object.row ini adalah data manifest yang disubmit oleh user. Jadi misalkan kalau teman-teman bikin pod, nanti object row ini adalah byte dari pod tersebut. Kalau bikin deployment ya byte dari deployment. Makanya di sini saya bikin sebuah variable pod, ambil core v1 dari Kubernetes. Kemudian di sini saya unmarshal si byte tadi ke struktur si pod supaya saya bisa mengakses data-data podnya dengan lebih mudah. Nah, terus di sini saya persiapkan review response-nya dengan admission response allowed true. Kuncinya sebenarnya ada di sini. Kalau seandainya teman-teman pengen ngasih tahu apakah dia itu valid atau enggak, teman-teman akan kasih tahu di sini dia allowed true. Tapi kalau seandainya setelah teman-teman lakukan beberapa cek ternyata nggak valid karena mungkin ada secret, ada password dan segala macam, teman-teman akan ganti allowed ini jadi false. Sesimpel itu sebenarnya logiknya. Nah, kita akan demo. Jadi saya akan jelasin dulu apa yang akan kita lakukan. Saya punya 2 webhook yang udah saya siapin, yang udah saya deploy di Kubernetes Cluster. Ini salah satu project yang saya bikin beberapa minggu yang lalu. Jadi sebenarnya ini untuk demonstrasi dari presentasi saya kali ini. Namanya Satpol PP. Kenapa Satpol PP? Karena tugasnya buat ngecek-ngecek, buat meriksa dan segala macam. Kalau teman-teman pengen lihat, silahkan cek di GitHub saya. Iya, webhooknya kita buat sendiri ya, Mas. Iya, kita buat sendiri. Terus kita akan coba solve permasalahan pertama, unstandardized manifest. Jadi common issue dari Kubernetes manifest yang disubmit oleh developer tadi adalah mereka tuh nggak punya liveness prop dan readiness prop, dan mereka menggunakan untrusted Docker registry. Terus has no resource request dan limit. Jadi kita akan coba cek, kita akan deploy si manifest. Kita akan deploy webhooknya, kemudian kita akan coba deploy beberapa manifest untuk ngecek apakah manifest deployment itu bisa ke-deploy atau enggak. Oke. Sekarang saya liatin dulu di sini. Saya punya sebuah deployment standar Nginx. Di deployment Nginx saya ini saya udah punya, harusnya kelihatan ya. Kalau kurang gede tolong kasih tahu ya. Saya punya deployment namanya Nginx apps v1 deployment, dan di sini saya menggunakan image Nginx. Nah, di codingan webhook saya udah bilang bahwa kalau seandainya image-nya itu bukan dari docker.io/imrenagi, berarti itu adalah untrusted registry. Jadi karena ini adalah di docker.io/library, jadi berarti ini adalah untrusted. Jadi kalau seandainya kita submit, nanti harusnya ini akan gagal. Saya akan demoin dulu sebelum kita ke codingan. Jadi saya akan coba apply minf sample, deployment aja langsung. Nah, oke. Kayak ada yang salah, missing require field name, sorry. Saya kasih dulu name Nginx. Nah, kira-kira kayak gini. Saya coba submit lagi. Nah, sekarang dia akan dapat error from server, error when creating deployment YAML, admission webhook, deployment check satpol pp imrenagi.com deny request, container Nginx has no liveness prop configure. Oh, ini kayaknya dia nge-trigger yang lain dulu. Jadi ini saya coba aktifin dulu. Karena saya udah bikin cek juga kalau liveness prop-nya nggak ada, dia akan ngecek langsung juga. Jadi saya coba uncomment dulu, kemudian saya deploy lagi. Nah, kemudian sekarang ada error, has no readiness prop configure. Kita tambahin lagi readiness prop-nya karena udah saya siapin juga. Saya jalanin lagi. Dan sekarang dia bilang bahwa container Nginx use unidentified registry Nginx. Nah, ini kenapa? Karena di codingannya saya udah bilang bahwa kalau kontainernya itu nggak dari docker.io imrenagi, berarti dia bukan valid container. Valid image, sorry. Sekarang saya akan ganti image-nya jadi docker.io/imrenagi Nginx. Sebenarnya image yang sama, tapi udah saya taruh di Docker Hub saya. Saya jalanin lagi. Sekarang deployment-nya ke create. Kalau kita get pod, sekarang kita bisa lihat bahwa si Nginx-nya itu lagi running. Bentar lagi harusnya dia akan running. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah service dari yang kita udah deploy. Ini adalah webhook yang kita punya. Kira-kira kayak gitu. Codingannya seperti apa? Sederhana. Saya punya handler. Handler itu dia nge-return golang HTTP handler di sini, standar. Kemudian saya pass sebuah function. Functionnya itu ada request-nya itu admission request dan response-nya adalah admission response. Dan yang dilakukan di sini, dia akan ngedecode si object row tadi jadi deployment di sini. Terus kemudian
di sini saya akan lakukan beberapa pengecekan. Nih, saya cek apakah agentnya punya valid registry atau enggak. Kemudian kalau seandainya valid, dia akan ngecek cek berikutnya, melakukan cek berikutnya, dia punya valid prop atau enggak, liveness prop dan readiness prop. Kalau kita lihat detailnya, kita akan punya kayak gini. Sederhana banget, valid registry, dia nerima pod resource, kemudian saya akan iterate di semua kontainernya, karena kalau satu deployment bisa punya beberapa kontainer ya. Terus saya akan ngecek untuk setiap image yang saya udah define, ini image registry yang udah diperbolehkan, ada di atas ini. Ada dua, ada docker io/imrenagi sama gcr.io/imredemo. Di sini saya akan bilang kalau seandainya registry dari si pod itu, image dari si pod itu mengandung registry yang saya buat, berarti nanti dia adalah valid. Kalau seandainya nggak valid, dia akan sederhana return error. Kira-kira kayak gitu. Terus valid prop sama, simple banget sebenarnya. Ada valid prop, ada container di sini. Saya akan cek liveness propnya untuk setiap container. Saya cek dia punya TCP socket, exec atau get atau enggak. Kemudian untuk readiness propnya saya akan juga cek. Jadi sebenarnya ini gampang banget. Teman-teman bisa bikin untuk berbagai use case kalau seandainya teman-teman punya use case yang macam-macam. Nah, itu untuk deployment. Kemudian kalau seandainya saya lanjut ke presentasi, ada satu hal lagi. Yang kedua adalah unprotected secret. Jadi kalau seandainya mereka pakai config map, terus mereka nyimpan password atau JWT token atau macam-macam. Nah, ini yang akan kita protect gimana caranya supaya developer nggak naro secret atau password di config map. Kalau mereka pengen punya password, mereka harus naro di Kubernetes secret. Misalkan kayak gitu. Jadi yang saya pakai di sini, saya pakai third party API namanya Cloud Data Loss Prevention. Jadi ini API dari Google yang bisa dipakai untuk nge-scan teks apakah teks itu mengandung sensitive information. Kita bisa define sensitive information apa yang pengen kita ambil. Kalau seandainya di case saya pengen cek apakah ada authentication token, apakah ada AWS credential, apakah ada GCP credential, apakah ada API key, apakah ada JWT, password, weak password, encryption key, dan lain-lain. Saya bisa melakukan banyak hal. Kalau seandainya saya punya sistem yang pengen ngecek apakah saya menyimpan data user seperti email atau alamat atau nama atau nomor HP, Google Cloud DLP ini juga bisa dipakai untuk ngecek hal-hal tersebut. Jadi yang saya lakukan di sini sederhana, saya akan deploy ini, kemudian saya masukin sebuah config map yang ada password dan JWT, nanti kita akan cek apakah dia ke-reject atau enggak. Oke, jadi kita lihatin dulu config mapnya seperti ini. Saya punya config map namanya test. Di sini saya punya DB password dan ada JWT token. Kalau ada JWT token biasanya gampang nandainya ya. Dia ada 3 segmen biasanya, segmen 1, segmen 2, segmen 3. Kemudian ada DB host. Kemudian ketika saya nge-apply ini, kita akan cek apa respon dari si Kubernetes. Ke apply min fcm. Wait, error validating cm. Kayaknya ada, oh sorry. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang dia ngasih error dari server, terus dia bilang bahwa si config map checknya itu denied request karena ada beberapa key, yaitu yang ini, awalannya EY dan IG, terus abis itu dia ke-detect sebagai JSON Web Token, kemudian ada HA bla 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 yang ke-detect sebagai password. Jadi kita bisa ngecek, kita bisa tahu, oh ini ke-detect sebagai apa sih, dan kalau seandainya kita bisa ngasih input ke developer, kita bisa bilang bahwa ini tolong dong disimpan ke tempat lain. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini value-nya ada DB password, ada JWT token, dan ini yang ke-detect sama Google bahwa ini adalah DB password dan JWT token. Tapi kalau misalkan saya nggak pengen, misalkan saya yaudah deh, kalau seandainya ada edge cases, saya bisa bilang ke developer beberapa hal ya udahlah nggak apa-apa disimpan di config map walaupun sebenarnya risky. Saya bisa bikin juga beberapa cek seperti dengan menggunakan annotation. Jadi kalau seandainya sekarang di sini saya bikin sebuah annotation satpol pp.imrenagi.com/should-check, saya kasih true, dia akan ngecek. Tapi kalau di sini saya kasih false, nanti ketika saya apply lagi, dia akan otomatis ke-create karena di codingannya sederhananya itu di-ignore. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini, ini yang tadi sederhana banget, dan kita akan lihat di sini ada function yang namanya should-check untuk nge-get annotation-nya. Kalau seandainya annotation-nya bilang false, ya udah nanti dia nggak usah dicek.
Kira-kira seperti itu. Jadi sederhana banget kalau seandainya teman-teman mau pakai admission webhook untuk ngevalidasi atau melakukan perubahan dan segala macam. Kita kembali ke slide. Oke, saya udah nggak punya lagi. Terima kasih. Kita punya 5 menit. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Kayaknya ada beberapa pertanyaan.